Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan nama saya Beni Suara Utama, NRP 5017251030 dari Departemen Teknik Fisika. Kali ini saya akan membahas bab 5, itu satu pegunungan dan gerak benua. Yang pertama adalah karakteristik sabuk pegunungan. Nah, jika kita melihat sebuah peta dunia, nah, pegunungan itu kebanyakan tidak tersebar secara acak, tapi membentuk jalur yang panjang dan sempit. Nah, pegunungan yang muda itu cenderung tinggi dan aktif secara tektonik. Nah, tapi sementara pegunungan yang tua itu lebih rendah. Nah, untuk ciri khas utamanya adalah ketebalan batuan sedimen. Di bagian benua eh, di bagian benua yang stabil atau keraton itu lapisan sedimennya itu cukup tipis. Tapi di sabuk pegunungan yang sedimennya itu bisa setebal 10 km lebih, yang hal itu menunjukkan bahwa area ini dulunya adalah dalam cekungan laut yang cukup dalam, yang kemudian terangkat ke atas dan terlipat. Selanjutnya adalah keraton dan perisai benua. Nah, di tengah-tengah benua itu ja- kita itu bisa menemukan sebuah keraton. Nah, keraton itu adalah wilayah yang stabil secara tektonik. Di beberapa tempat, batuan dasar tuanya itu Precambrium itu terus ada di permukaan. Nah, daerah itu disebut sebagai perisai atau shield, seperti perisai Kanada di Kanada. Nah, batuan di sini itu adalah batuan beku dan metamorf yang sangat tua. Nah, sebenarnya keraton ini adalah apa ya? Akar dari pegunungan purba yang sudah mati miliaran tahun, lalu tererosi hingga rata, dan sekarang itu menjadi sebuah fondasi benua. Seperti di peta Amerika Utara ini, di bagian tengah dan utara itu ditandai sebagai perisai, Toshild, dan keraton stabil. Nah, di sekeliling inti stabil ini itu terdapat jalur memanjang berlabel sabuk pegunungan, seperti eh, Appalachian di timur dan Cordillera di barat. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pegunungan menempel di tepi inti benua tua. Selanjutnya adalah definisi dari orogeny. Nah, orogeny itu adalah istilah geologi untuk proses pembentukan pegunungan. Nah, ini terjadi ketika lempeng bertabrakan
atau konvergensi. Nah, proses ini itu melibatkan deformasi, itu batuan terlipat dan terpatahkan, metamorfisme, itu batuan yang terkubur dalam mengalami perubahan akibat panas dan tekanan, serta magmatisme. Itu pembentukan batolit granit di kedalaman dan gunung berapi di permukaan. Hasil akhirnya itu adalah penebalan kerak benua. Nah, untuk evolusi pegunungan, itu seperti contohnya itu di pegunungan Andes. Nah, hal ini tuh terjadi saat lempeng samudra menujam ke bawah benua. Pokoknya menujam ke bawah benua. Menujam. Nah, itu terbentuk prisma agresi. Itu sedimen laut yang tergeruk menumpuk di palung dan terlipat secara kacau. Terus busur magmatik, magma naik membentuk sebuah gunung berapi. Sabuk lipatan dan dorongan atau fault and thrust belt. Nah, di sisi benua, di belakang busur itu batuan didorong ke arah daratan, menumpuk eh, lembaran batuan di satu menumpuk lembaran batuan satu di atas yang lain, lalu memperlebar pegunungan ke arah benua. Pencet. Selanjutnya adalah runtuhan gravitasi atau gravitational collapse. Nah, jadi pertumbuhan peninggian gunung, ya, pertum penumbuhan tinggi gunung itu di ada batas fisikanya, jadi nggak bisa tumbuh setinggi sampai langit tinggi banget tuh. Nah, ketika pegunungan menjadi apa ya, terlalu tinggi itu dan gerak terlalu tebal, bagian dasarnya itu menjadi sangat panas dan lembek gitu. Dan gunung tersebut menjadi tidak stabil secara gravitasi, seperti gundukan madu atau yang lain lah. Kayak apa ya, tumpukan kue yang tinggi itu jadi kan lembek, jadi apa ya, pokoknya menyamping gitu. Nah, seperti itu disebut sebagai runtuhan gravitasi. Pokoknya itu nggak seimbang karena terlalu tinggi. Nah, hal ini tuh menyebabkan terbentuknya patahan normal. Itu patahan akibat tarikan atau ekstensi di bagian puncak gunung yang sedang aktif tumbuh.
Nah, karena puncaknya merosot atau melebar, sementara dasarnya meleleh menyamping. Tuh. Nah, ini pegunungan yang cukup tinggi. Ada tanah yang melengkung ke kanan dan keluar ke kanan dan kiri di bagian dalam gunung. Itu menunjukkan aliran material batuan yang plastis menyebar ke samping. Nah, di puncak di bagian puncak gunungnya itu ada kayak blok-blok batuan yang turun. Itu ini normal buat patah normal akibat dari peregangan ini. Next. Selanjutnya orogeny tipe Himalaya. Nah, ketika semua lantai samudra itu sudah habis tersubduksi, dua benua itu akhirnya bertemu. Nah, karena sama-sama ringan, jadi gak ada yang mau mengalah. Jadi nabrak terus. Dan terjadi tabrakan yang besar. Nah, gerak benuanya itu melipat, patah, dan menumpuk menjadi dua kali ketebalan. Terus, ini. Nah, bekas zona pertemuan dua benua ini disebut zona sutura, sutura. Nah, kayak contohnya itu di pegunungan Appalachian, Appalachian di Amerika. Terbentuknya itu sekitar ratusan juta lalu saat Amerika itu membentur membentur atau menabrak benua Afrika atau Eropa yang membentuk Pangaya. Nah, untuk gambarnya itu ada samudra luas antara North Amerika dan Afrika. Lalu subduksinya itu terjadi, samudranya menyempit, ya Kak. Pokoknya terjadi tabrakan itu. Weh, pencet. Ya, ya terjadi subduksi karena tidak ada yang mengalah. Yang paling padat dan mendorong batuan. Batuan-batuan itu menjadi pegunungan tinggi di tengah samudra. Selanjutnya isostasi pengangkatan pasca organik. Nah, setelah tabrakan berhenti itu erosi itu mulai mengikis puncak gunung. Tapi gunung itu seolah-olah tumbuh kembali. Hal ini tuh karena isostasi. Kerak benua di bawah gunung tuh sangat tebal, seperti seperti balok kayu di air. Dan jika apa ya, di
Bisa pokoknya. Di bagian atasnya itu balok itu akan mengapung naik. Nah, jadi saat erosi, jadi saat erosi membuang batuan di puncak, bebannya itu berkurang dan kerak benuanya itu terangkat naik secara isostasi. Nah, proses ini berlangsung lama sampai ketebalan kerak kembali normal seperti keraton. Seperti gambar, ini gunung tinggi dengan at- ini menonjol jauh ke dalam mantelnya ini. Nah, gunungnya itu mengalami seperti erosi itu. Puncaknya berkurang. Nah, panah di bawah ini, panah merah itu menunjukkan keraknya itu bergerak naik atau mengapung karena bebannya ini berkurang. Nah, hasilnya itu keraknya ini rata lah, hampir rata. Ya, frustasi karena ya bebannya ini kan lama-kelamaan berkurang. Dia hampir rata gini. Selanjutnya adalah patahan blok, basin and range. Nah, tidak semua gunung itu terbentuk karena tekanan. Jadi ada yang terbentuk karena tarikan. Contohnya itu di tempat, di wilayah basin dan range di Amerika Serikat, di bagian baratnya. Nah, di situ kerak benuanya itu tertarik dan merengkang. Nah, kerak pecah menjadi blok-blok. Ada blok yang turun dan blok yang tetap tinggi atau miring. Nah, ini tuh terjadi biasanya karena mantel di bawahnya panas dan naik, mengangkat dan meregangkan kerak di atasnya. Nah, di foto ini, di gambar itu menunjukkan kerak terpotong-potong oleh normal fault atau normal, potong untuk potong dan agak miring. Nah, ini itu contoh wilayah basin and range. Eh, contoh. Pokoknya foto wilayah basin and range. Terus, selanjutnya adalah eliminasi litosfer. Nah, jadi cara menjelaskan Kak, pemanasan dan perenggangan mendadak di wilayah pegunungan itu ada yang namanya hipotesis delaminasi. Nah, setelah Rogen itu mantel litosfer di bawah kerak itu menjadi tebal, lalu dingin dan berat. Nah, karena tidak stabil, lapisan berat ini bisa apa, terkelupas tuh dan tenggelam ke dalam mantel yang dalam. Terus ruang yang kosong itu diisi oleh astenosfer yang
panas. Nah, panas ini melelehkan kerak bawah dan membuat kerak atas itu meregang dan pecah-pecah. Nah, ini contohnya itu kondisi awal, kerak tebal, mantel, litosfer, dan astenosfer. Kalau ada proses delaminasi ini, lapisan mantel litosfernya itu terlihat apa ya, kayak ini menetes, jatuh, dan putus memisahkan gini ke bawah. Lalu karena ada ruang yang kosong itu tadi, luas stenosfer yang panas naik mengisi ruang dan menyentuh dasar dari kerak dan menyebabkan pemanasan, lalu magmanya naik dan kerak di permukaan itu menjadi ini, retak, seperti retak gini. Selanjutnya adalah pertumbuhan benua dan terani. Nah, benua itu tumbuh dengan m- me- mengambil mengambil wilayah yang lain atau memakannya. Nah, wilayah itu bisa disebut sebagai teran. Nah, teran itu adalah blok kerak yang punya kayak sejarah geologi gitu. Kayak misal fosil, jenis batuan itu. Yang cukup beda, ya yang beda lah dengan benua utamanya. Nah, teran ini tuh bisa berupa bekas busur pulau, terus gunung bawah laut, atau pecahan benua yang lain yang terbawa lempeng samudra, terus menabrak dan menempel ke tepi benua yang besar. Seperti ini, itu banyak teran. Jadi teran-teran, teran, teran. Jadi bisa disimpulkan kalau benua yang ini tuh sebenarnya kayak gabungan atau aslinya itu bukan seperti ini. Kayak gabungan benua-benua atau wilayah yang lain yang menempel satu persatu itu. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.